Puji Tuhan, mari kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh melihat anak-anak-Mu Tuhan. Kelima anak-anak-Mu mau menerima baptisan air Tuhan. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu melalui kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi keberadaan mereka, mereka boleh terima sukacita dari Engkau Tuhan, dan kemenangan boleh ada dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan naikkan pujian kami akan mulai ibadah kami. Biar Engkau yang memberkati pujian kami, ibadah kami, akan acara baptisan air pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk renungan firman-Mu sebentar Tuhan, biar Engkau juga yang memberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan pujian, ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, betapa kagum kami melihat karya-karya tangan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih kepada kelima saudara kami pada saat ini Tuhan,
yang mau menerima baptisan air. Kami percaya Tuhan, karya tangan-Mu bukan hanya hari ini, bahkan selama-lamanya menyertai kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah kami pada hari ini. Yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita mau kembali naikkan pujian kita. Kita mau katakan besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Dia Allah kita, Raja kita. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Meskipun kita tidak
mengerti, bahkan kita kadang kita tidak tahu jalan-jalan Tuhan yang Dia mau lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal, biarlah kita mau tetap percaya bahwa janjinya ya dan amin. Kita mau percaya hanya Dia penolong kita. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-jalan-Mu Tuhan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Harapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku Inilah kerinduan hati kami yang kami nyatakan kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami tetap percaya bahwa Engkau selalu baik. Termasuk hari ini Tuhan, di mana ini adalah hari kemenangan, hari sukacita, bahwa 5 saudara-saudari kami bisa menyatakan iman percaya mereka. Mereka bisa menyatakan bahwa mereka sungguh-sungguh percaya dan mengakui menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari berkaryalah Roh Kudus, meneguhkan hati kami, menghiburkan, menguatkan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Senang sekali ya kita semua bisa berkumpul di tempat ini, menjadi saksi, menjadi supporter buat saudara-saudari kita yang sudah berjuang untuk bisa mengambil keputusan di baptis, berjuang juga menjalani kelas katekisasi sejak bulan Januari ya, ada sekitar 4 bulan begitu ya, berjuang juga membaca ya bahan-bahan yang diberikan, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan begitu ya, dan sampai akhirnya tetap punya niat
buat dibaptis. Saya percaya kalau kita tanya satu persatu saudara-saudara kita, pasti ada halangan, tantangan, rintangan, baik dari diri sendiri, dari keluarga, ataupun lain-lain begitu ya. Tapi hari ini kita bisa berkumpul. Nah, hari ini yuk kita baca dulu dari Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama. Yang sudah ketemu, yuk kita baca sama-sama. 3, 4. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, Bapak Ibu, sebagai orang percaya kita punya tugas di dunia ini. Seringkali saya katakan bukan sekedar melewati hari, menghabiskan umur dan waktu begitu ya, tapi kita punya tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah di tengah dunia ini. Keberadaan kita sebagai garam dan terang dunia artinya kita harus jadi kesaksian dan teladan yang baik bagi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Nah, selain itu Bapak Ibu Saudara, di pundak kita juga ada amanat agung, yaitu tadi yang udah kita baca. Pergi, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, memberitakan Injil, melayani jiwa-jiwa, itu tugas yang mutlak buat kita orang yang sudah percaya kepada Kristus. Itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Tapi selain itu, ada juga elemen penting di dalam kehidupan kita orang percaya, yaitu baptisan. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita harus mengikuti baptisan? Emangnya nggak bisa? Emangnya nggak cukup hanya dengan menerima dan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya? Emang harus dibaptis ya? Kenapa sih? Nah, kenapa orang Kristen harus dibaptis? Karena kita mengikuti teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Baptisan air adalah keputusan yang kita ambil setelah kita diselamatkan, setelah kita terima Tuhan Yesus sebagai pernyataan iman kita, percaya kita terhadap keselamatan yang sudah kita terima, anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kalau baptisan berasal dari bahasa Yunani baptiso, yang artinya to dip, menenggelamkan atau membenamkan ke dalam air lalu dikeluarkan kembali begitu ya. Jangan sampai nanti nggak dikeluarin lagi nih, yang baptisan bisa pengen batal semua, dilelepin terus gitu ya, nggak diangkat lagi. Dibenamkan ke dalam air lalu dikeluarkan lagi. Alkitab mencatat bahwa Yesus pun tanda petik dikeluarkan dari air sebagai tanda bahwa Ia ditenggelamkan di mana? Sungai Yordan. Tapi hari ini kita baptisan di gereja, bukan di Danau Sunter begitu ya. Nah, sebagai pengikut Kristus, namanya pengikut, kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh pimpinan kita, yaitu Yesus Kristus. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 berkata, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, "Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Artinya apa? Kita meneladani apa yang Yesus lakukan secara rohani tentunya. Nah, salah satu teladan yang Tuhan Yesus berikan adalah baptisan. Tuhan Yesus itu rela loh Bapak Ibu Saudara menempuh jarak yang jauh dari tanah Galilea ke Yudea di sebelah utara. Nah, kalau diperkirakan, Bapak Ibu bisa googling, hitung aja dari Danau Galilea ke Sungai Yordan aja itu jaraknya sekitar 38 plus kilometer. Oh, dekat iya, karena kita bayangin sekarang kita naik mobil, kita naik motor dengan nyaman. Tapi waktu zaman Tuhan Yesus itu lebih banyak jalan kaki atau naik keledai atau naik onta kalau punya. Tapi yang dilakukan Yesus jalan kaki. Bapak Ibu yang rajin olahraga pernah jalan kaki 38 kilo? Rasanya belum nyampe gitu ya, udah keburu capek. Tapi Tuhan Yesus rela buat apa? Buat dibaptis. Nah, Matius 3 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15 berkata, "Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, 'Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?'
Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Yesus perlu dibaptis? Nggak perlu. Dia tanpa dosa, dia nggak perlu dikuduskan, dia nggak perlu disucikan. Bahkan Yohanes bilang, aku yang harusnya dibaptis, aku yang harusnya disucikan, dikuduskan, diampuni. Tapi Tuhan Yesus tetap pengen dibaptis untuk memberikan teladan bagi kita. Jadi kenapa kita orang Kristen harus dibaptis? Karena kita mengikuti teladan Kristus. Yang kedua, kita melakukan perintah Tuhan yang diinstruksikan bagi orang percaya yang telah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus dibaptis. Roma 6 ayat yang keempat berkata, Roma 6 ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Tapi sayang Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen yang sudah dibaptis belum paham benar apa sih artinya dan tujuannya dibaptis. Sekali lagi saya katakan, baptisan adalah deklarasi, pengumuman, pernyataan iman kita bahwa kita sungguh-sungguh mengakui menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidup kita. Matius 10 ayat yang ke-32. Boleh saya minta tolong Diakan Puriantini membacakannya? Matius 10 ayat yang ke-32. Ya, silakan. Matius 10 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Iya, terima kasih. Nah, oleh sebab itu baptisan ini tidak bisa dianggap main-main, terutama bagi kelima saudara-saudari kita yang sudah mengambil keputusan. Jangan dianggap main-main, jangan sekedar dianggap ritual gerejawi, tradisi, kebiasaan, atau hanya sekedar ada motivasi tertentu. Jangan, ikut-ikutan, apalagi yang itu. Jangan kita remehkan baptisan ini cuma dicelup sekali doang gitu kan. Ya udahlah, ikut aja. Enggak. Kita harus membuat sungguh-sungguh karena ini adalah komitmen kita pribadi, janji kita pribadi, tekad kita masing-masing pribadi kepada Tuhan. Didasari dengan kerelaan, jangan dengan paksaan, desakan pihak lain, apalagi sekedar ikut-ikutan. Ada baptisan ya, apa sih rasanya ikutan deh gitu. Nanti takutnya nggak ada lagi, ada pandemi atau apa. Jangan. Jadi yang kedua, kenapa kita harus dibaptis? Kita melakukan perintah Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita harus dibaptis supaya kita menerima pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus. 1 Petrus 3 ayat yang ke-21. Boleh saya minta tolong Diakan Rita untuk membacakannya? 1 Petrus 3 ayat yang ke-21. 1 Petrus 3 ayat yang ke-21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh hiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Iya, terima kasih. Jadi dibaptis artinya manusia lama kita turut dikuburkan bersama-sama dengan Kristus dalam kematiannya di kayu salib. Tapi bukan cuma stop sampai di situ, kita juga ikut dibangkitkan bersama-sama dengan kebangkitan Kristus sebagai manusia yang baru. Artinya kita bertekad, berkomitmen, berjanji untuk tidak lagi hidup dengan cara yang lama. Kalau dulu mungkin kita hidup di dalam dosa, melakukan hal-hal dosa, bahkan menikmati dosa itu, sekarang kita berjuang untuk tidak lagi melakukan hal yang dosa. Bisa gagal nggak? Bisa. Tapi bukan berarti berkubang di dalam dosa. Kita sudah merasa dosa itu menjijikkan, kita sudah mau lebih dekat kepada Tuhan, kita bertekad berjanji, Tuhan, saya mau hidup dengan pimpinan Roh Kudus. Itu yang harus kita lakukan. 2 Korintus 5 ayat 17, ayat yang sudah terkenal. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Alkitab menyatakan bahwa ada berkat di balik baptisan, yaitu kita beroleh pengampunan dosa dan juga menerima karunia Roh Kudus. Ayatnya di mana?
Kisah Rasul 2 ayat 38. Yuk kita baca ayat terakhir, Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Memberi diri untuk dibaptis berarti berkomitmen, berjanji, bertekad menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dan mati terhadap dosa. Untuk mengikuti baptisan air, kita harus terlebih dahulu bertobat, sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu atas dasar inisiatif sendiri, kerelaan hati, memberi diri untuk dibaptis. Jangan main-main atau meremehkan baptisan, karena itu adalah komitmen kita, janji kita masing-masing pribadi kepada Kristus. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam baptisan air, saya boleh minta 5 saudari kita untuk maju berdiri di hadapan jemaat, karena ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Ya, boleh menghadap ke jemaat. Silakan berjejer. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa foto-foto, silakan. Inilah kelima saudara-saudari kita yang menikmati kemenangan mereka pada hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam baptisan, ada 3 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada saudara-saudari kita ini. Kiranya bisa dijawab dengan suara yang mantap, suara yang lantang ya, walaupun pakai masker. Yang pertama, saudara-saudara sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, serta melakukan baptisan air untuk menyatakan iman percaya tersebut, ya atau tidak? Ya. Yang kedua, saudara yakin untuk melakukan baptisan air ini atas kerelaan dan keyakinan diri sendiri tanpa paksaan pihak manapun juga, ya atau tidak? Ya. Yang terakhir, saudara-saudari bersedia dan berjanji menjadi jemaat yang tertanam di gereja lokal agar dapat dibina untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, ya atau tidak? Ya. Ya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdiri. Kita akan berdoa sebelum kita masuk ke dalam baptisan air yang akan dilayani oleh PDP Paulus. Bapa di dalam surga, kami sangat bersuka cita pada hari ini, di mana kami bisa mengikuti dan menjadi saksi dari kelima saudara-saudari kami yang bertekad, berjanji untuk mati terhadap dosa, menerima Kristus dan hidup bersama dengan Kristus. Mereka berjanji untuk hidup dengan pimpinan Roh. Dan kami percaya Tuhan, akan ada masalah, tantangan, pergumulan yang tetap harus mereka hadapi, baik di dalam hidup nyata mereka maupun di dalam hidup kerohanian mereka. Tetapi kami percaya ketika mereka sudah memutuskan dan menyatakan untuk berjalan dan hidup bersama dengan Kristus, maka Kristus tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dan akan selalu ada berkat khusus, akan selalu ada jalan keluar. Iman mereka akan terus bertumbuh, sehingga mereka dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik, bukan hanya sekedar pendengar saja. Terima kasih Tuhan untuk sesi pemberitaan firman-Mu ini. Kami percaya Tuhan akan terus juga memimpin sesi baptisan sampai acara ini juga selesai dengan baik, tetap dalam pimpinan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya kita katakan amin. Bisa silakan ambil posisi ke belakang ya. Sebelum kita masuk ke dalam baptisan, Bapak Ibu, mari kita sekali lagi berdiri bersama-sama. Saya boleh minta PDP Felix membawakan kita dalam doa baptisan. Terima kasih Tuhan Yesus dalam pagi hari ini kami boleh melakukan sakramen baptisan air. Biarlah setiap jiwa yang boleh diserahkan dan menangkan ke Kristus boleh merasakan bahwa ini adalah anugerah yang besar dalam hidup mereka. Sehingga ini bukan hanya seremonial belaka, bukan hanya acara main air belaka, tapi ada maksud dan makna dalam di balik itu. Karena ketika mereka menyerahkan diri kepada Kristus dan memberi diri untuk dibaptis, itu adalah penyerahan total sepenuhnya 100% kepada Kristus. Sehingga diri mereka bukan milik mereka lagi, tetapi suatu yang milik Kristus. Yang akan mereka baktikan, mereka abdikan hanya untuk kepentingan Kristus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu PDP Paulus yang akan melayani baptisan.
Ya Tuhan, mengurapi dia, menguduskan dia, menyucikan dia, dan memakai dia untuk menjadi berkat bagi para jiwa-jiwa yang menyerahkan diri pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang pertama, Saudari Darlin Francis Kristiani. Duduk. 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 Sila aja. Duduk sila. Duduk sila. Yang kemarin dibilang sila aja. Kayak Iya. enak. Berdoa dulu ya. Dengan otoritas dari Tuhan, hamba berdoa untuk Darlen, supaya Darlen meninggalkan hidup yang lama, menguburkannya, dan dalam baptisan air ini, sama seperti Kristus dibangkitkan kembali untuk memperoleh hidup yang baru, hidup di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami semua ucap syukur. Amin. Yang kedua, Saudari Artiani Waruwu. Duduk ya. Majuan lagi. Oke. Siap. Saya berdoa ya. Dengan otoritas dari Tuhan, hamba berdoa untuk Devi ya Tuhan. Tolong Tuhan, biar Devi juga belajar untuk meninggalkan hidup yang lama, menguburkannya ya Tuhan, dalam baptisan air ini. Sama seperti Kristus dibangkitkan kembali untuk memperoleh hidup yang baru, hidup di dalam Kristus. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan kami sungguh ucap syukur. Amin. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus dikalahkan. Yang ketiga, Ibu Leni Suryani. Dengan otoritas dari Tuhan, hamba berdoa. Tolong Tuhan, biar si Leni juga meninggalkan hidupnya yang lama ya Tuhan, menguburkannya ya Tuhan, dalam baptisan air ini, dan sama seperti Kristus dibangkitkan kembali untuk memperoleh hidup yang baru, hidup di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Berikutnya, Saudara Moses Ferdinand Komala. Maju depan. Oke. Dengan otoritas dari Tuhan, hamba berdoa Moses, biar juga Moses belajar untuk meninggalkan hidup yang lama ya Tuhan, menguburkannya di dalam baptisan air ini. Kemudian sama seperti Kristus dibangkitkan kembali untuk memperoleh hidup yang baru, hidup di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Berikutnya Saudara Alifa Heksi
Pramudia. Berdoa ya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk keputusan Alif ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, biarlah Alif juga belajar ya Tuhan untuk meninggalkan hidup yang lama ya Tuhan. Biar topik ini terus ada di dalam diri Alif ya Tuhan. Menguburkannya hidup yang lama itu ya Tuhan. Di dalam baptisan air ini, sehingga Alif bisa dibangkitkan kembali ya Tuhan sama seperti Kristus untuk memperoleh hidup yang baru, hidup di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sungguh ucap syukur. Amin. Untuk baptisan kita, Bapak Ibu kita berdoa dulu. Tutup ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk jalannya prosesi baptisan air hari ini ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan di gereja ini bukan sekedar rutinitas tahunan ya Tuhan, tetapi biarlah ini juga merupakan keputusan pribadi yang baik ya Tuhan, dengan iman yang teguh ya Tuhan, baik dari masing-masing pribadi ya Tuhan, yaitu peserta baptisan air ya Tuhan. Kau tolong mereka ya Tuhan, banyak halangan, rintangan yang mungkin akan dihadapi oleh mereka di depan nanti, namun biarlah mereka tetap belajar untuk tetap setia di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Juga dengan proklamasi hari ini ya Tuhan, biarlah kami semua yang sudah lebih dulu percaya kepada Engkau, lebih dulu dibaptis, juga belajar ya Tuhan untuk hidup di dalam Kristus dan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Terima kasih Tuhan, Kau tolong pimpin kami sampai sore nanti, sampai malam nanti kami beraktivitas. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sungguh ucap syukur. Amin.